Nama Ida Dayak kini kian melambung tak lain karena pengobatannya yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit secara instan. Dalam video yang viral, memperlihatkan Ida Dayak hanya mengoleskan minyak bintang ke tubuh pasien, lalu melakukan doa dan ritual tarian kecil khas suku Dayak. Seketika pasien pun langsung sembuh dalam sekejap. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak turut berkomentar terkait pengobatan alternatif Ida Dayak yang masih dipercaya masyarakat. Salah satunya akademisi sosiologi UNRAM, Arif Nasrullah LCMU. Kalau dilihat dari perspektif sosiologi atau perspektif masyarakat, maka bisa kita lihat kalau fenomena seperti Ida Dayak ini bukan fenomena baru. Sudah ada dari mungkin ketika saya kecil itu sudah ada batu ponari. Nah, ketika ponari ada batu, jadi dipercaya batunya itu bisa menyembuhkan penyakit. Nah, kenapa akhirnya masyarakat itu di era modern sekarang ini masih percaya hal seperti itu? Maka pertama ada hal-hal yang itu masih tertinggal di masyarakat. Ya, contoh-contoh pengobatan tradisional dari mulut ke mulut dan dipraktekkan, ada orang yang datang dan ternyata itu ada yang sembuh. Nah, itu yang pertama. Sehingga orang percaya dengan hal-hal tersebut. Nah, itu yang pertama ya. Ada bukti ya, walaupun tidak berlaku umum, tapi ada orang-orang tertentu yang ternyata mungkin sugesti dia sembuh, kemudian dia sebarkan ke orang dan orang lain percaya, hingga akhirnya berbondong-bondong orang datang untuk berobat ke pengobatan tradisional. Selanjutnya yang kedua ya, bisa kita lihat bahwasanya ini adalah pengobatan alternatif. Ada orang-orang yang sudah berusaha untuk ke pengobatan modern. Ya, secara medis dia sudah ke rumah sakit, sudah ke dokter, ke bidan atau yang punya kompeten dalam hal tersebut, tapi ternyata belum sembuh juga. Nah, sehingga mengambil pengobatan alternatif ya, seperti contoh pengobatan di Ida Dayak ini. Nah, itu akhirnya ke sana orang karena sudah mencoba pengobatan yang modern tapi ternyata belum sembuh. Nah, sehingga mencoba pengobatan alternatif. Selanjutnya ketiga, pengobatan alternatif ini cenderung lebih murah. Ya, sehingga ada kelompok masyarakat yang itu tidak mempunyai uang atau kecukupan finansial untuk berobat ke pengobatan modern, maka akhirnya kembali ke pengobatan tradisional ya, atau pengobatan alternatif karena ada keterbatasan dana, keterbatasan finansial, sehingga akhirnya mereka mencoba pengobatan alternatif. Dan selanjutnya itu menurut kepercayaan kita ada penyakit-penyakit yang itu tidak selalu bisa diobati dengan pengobatan modern. Nah, sehingga itu mereka akhirnya lari ke pengobatan-pengobatan tradisional. Nah, sehingga beberapa faktor inilah yang mungkin akhirnya masyarakat berbondong-bondong dan masih ramai untuk datang ke pengobatan alternatif, terutama dalam yang sekarang ini yang tren itu fenomena pengobatan Ida Dayak. Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran UNRAM, Hamsu Kadrian mengatakan bahwa pengobatan tradisional perlu pembinaan dari pemerintah agar tidak menimbulkan resiko yang parah. Nah, lalu kemudian terkait dengan spesifik untuk kasus Ibu Ida Dayak itu, jadi dia itu kan mengobati katakanlah seperti orang patah tulang ya, kita lihat. Di NTB pun itu ada beberapa sentra pengobatan tradisional yang melakukan pengobatan untuk patah tulang. Misalnya ada yang di Lombok Tengah, ada yang Lombok Utara dan sebagainya, mungkin kita sama-sama tahu. Nah, jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau seperti patah tulang ini, kalau pada patah tulang yang sederhana, misalnya pada tangan atau kaki, itu kita biarkan saja dia pasti akan menyambung tulang itu gitu ya. Nah, tetapi persoalannya adalah apakah sambungannya nanti akan kembali sesuai dengan posisi yang sebenarnya gitu ya. Itu yang jadi persoalan. Kadang-kadang dia menyambung itu dia bengkok gitu ya. Tidak lurus sehingga kekuatan dari tulang kita itu menjadi tidak baik. Nah, berbeda lagi kasusnya kalau misalnya patah tulangnya terbuka gitu ya. Kalau patah tulang terbuka tentu ini ada resiko terjadi infeksi ya. Nah, sehingga kalau tidak ditangani dengan baik ini bisa menimbulkan nanti kerusakan tulang ya, dan bahkan bisa ujung-ujungnya bisa sampai terjadi katakanlah amputasi ya kalau misalnya tulangnya sampai rusak. Nah, sehingga
yang kita ingin secara ilmiah katakan bahwa memang metode pengobatan secara ilmiah ini tentu sudah melalui suatu proses pembuktian, suatu proses pematangan dan sudah dilakukan uji di seluruh dunia sehingga dikatakan sebagai yang aman. Tetapi katakanlah pengobatan yang modern pun itu memang tidak terlepas juga dari kegagalan begitu ya. Tetapi angka kegagalannya tentu sangat kecil ya. Kalau kita bicara katakanlah statistik, maka angka keberhasilannya itu katakanlah misalnya 95%. Masih ada resiko kegagalan 5% gitu ininya ya. Sehingga ini bisa terjadi pada orang yang katakanlah dilakukan tindakan. Namun kalau kita katakanlah tadi kembali ke pengobatan tradisional, ini kembali bahwa yang ditekankan oleh pemerintah bahwa sistem pengobatan itu harus aman gitu ya, tidak menimbulkan penyakit yang lebih berat kepada masyarakat kita tentunya. Nah sehingga memang kita harus hati-hati dalam menyikapi ini dan kita berharap bahwa pemerintah juga terus melakukan pembinaan kepada pelaku-pelaku pengobatan tradisional sehingga tidak melampaui batas katakanlah kewenangan ataupun batas-batas yang boleh dilakukan oleh mereka. Saya melihat kalau di Lombok ya bahwa kalau misalnya pengobatan tradisional itu sudah melakukan pengobatan, biasanya kalau ada kasus-kasus yang kelihatannya agak complicated, dia biasanya menyarankan tetap untuk ke rumah sakit atau ke petugas kesehatan gitu ya, sehingga nanti bisa dilakukan pemantauan.